Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال تعالى في آية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله. Bahwa segala jamaah dan pengurus masjid yang khusus yang hadir pada malam ini, yang sama dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab tahqiq kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam mari kita tersenyumkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan tadi kita pada malam ini bermetode logika fikih dengan Hidayatul Qorib atau dengan yang sayang di layar itu kita tahu Syekh sebagai syarahnya. Yang malam ini itu asal yang memegang yaitu di halaman 134 baris kedua ada tulisan fasul fi adabi mubtilat sholat. Silakan dikaji dan diperhatikan, dan kita buka saja tahun ini dengan cara sama-sama membaca berat surah Fatihah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama keluarga kita, dua orang tua kita, saudara muslim muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di dalam barzah. Semoga mereka diampuni semua kesalahan dari Allah dan terima ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengannya akan selesai di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang lebar, hati yang lapang, kalau benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pada Rasulullah untuk para ketua dan kita mesti berjaya. Alhamdulillah Dari silakan diperhatikan, namun sini apa ini tempat lainnya kayaknya pas ini kita dibahas belum lain.
Faslun ini suatu pasal memisahkan dari masalah lain ke masalah yang lainnya. Kemarin kita bahas ada beberapa hal yang membedakan posisi dan gerakan antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya kita bahas pasal yang lain, maka pasal ini akan menjelaskan apa saja yang membatalkan sholat. Penting sekali dipelajari. Maka pasal dianggap dalam menerangkan bilangan mubtilat sholat yang membatalkan sholat. Dalam bahasa Indonesia ada kata gagal, ada kata batal. Mungkin selama ini kita tidak pernah meneliti membedakan apa bedanya gagal dengan batal. Seakan-akan sama saja, gagal ya batal, batal ya gagal. Kita lihat ini. Wahia dan mubtilat ini in qaranat ibtidah sholati mana'at itu iqaduhan. Jika mubtilat ini berbarengan dengan pertama mau masuk sholat, maka mana'at mubtilat ini mencegah inqiqadaha, lulusnya sholat, dengan arti ini gagal. Gagal, bukan batal. Gagal itu sebelum terjadi segala sesuatu gagal. Tetapi wakin tolak dan iqadiyah, jika sesuatu ini terjadi dan setelah masuk di dalam sholat, dalam sholat tahiyyatul ihram, kalian rakaat pertama dan lain sebagainya, maka bagi abatolah, maka kalimatnya membatalkan. Dari kalimat ini ternyata kata gagal dan kata batal itu ada perbedaan yang signifikan. Contohkan, ketika kita mau pulang kampung, kebetulan hari itu kita tidak jadi pulang, ada sesuatu data yang hal. Karena belum berangkat dari rumah pulang kampung, itu namanya gagal. Gagal. Tapi kalau kita sudah berangkat sampai kota, ternyata keretanya di cancel, keretanya ada masalah, keretanya tabrakan, keretanya dibeli dan sebagainya, balik lagi ke rumah, itu namanya batal. Jadi bukan gagal tapi batal. Maka ketika pernikahan itu kalimatnya bukan batal nikah tapi gagal nikah, karena belum terjadi. Maka kalimatnya bukan batal tetapi gagal. Ternyata beda dengan gagal dan batal. Semacam apa? Jumat ada sah melaksanakan sholat, ada in aqoda sah melaksanakan sholat.
arti lengan-lengannya sama-sama sakit apa dan juga sah, sholat juga sah. Tetapi hakikatnya yang sholat tidak dimakodat, tapi yang dimakodat itu pasti sholat. Apakah setiap khusyuk itu Nabi? Yes, setiap khusyuk itu Nabi. Apakah setiap Nabi khusyuk? No, bukan. Tidak ada limitnya. Tapi itulah Pak. Nah, walladzi yabtulu bihi shalat, dan perkara yang menjadi batal bihi dengannya as-sholatu sholat itu ahada asyara syai'an, ialah ada 11 perkara, hal-hal yang bisa menggagalkan atau membatalkan sholat, pada umumnya membatalkan sholat. Itu jumlahnya ada 11 perkara. Hati-hati dengan 11 itu. Nama? Kemarin sampai yang nomor 4. Kan tadi juga ditanya. Tanya belum. Nomor apa sampai mana? Wau dusun ada jasa. Di sebelahnya halaman 135 ada kalimat wau dusun dan jasa. Ini juga ada ini. Dicontohkan dengan tidak lantai yang kering dengan tenda yang masih basah. Sudah kan? Jadi nomor 5 di bawahnya ada kalimat wan bisyarul awwati. Dua baris dari bawah, di ujung barisan ada kalimat wan bisyarul awwati, dan terbukanya aurat amdan, dengan sengaja. Yang kelima, wal khamisu, yang kelima yang membatalkan salat adalah inkisyaful aurati, terbukanya badil aurati, setengah aurat. Tidak mesti semuanya, tetapi cukup setengah aurat itu sudah membatalkan. Wa yuqasil, walaupun dia tidak sembrono, dia teliti, dia hati-hati sebelum sholat, tetapi ternyata masih ada yang berubah. Dia teliti, dia hati-hati, tapi tetap terbuka. Bagaimana caranya? Kama lau tayyaratil rihu satarahu ila makanin ba'id aw qaribin walam yasturha fil hal, itu membatalkan salat. Dia sholat di pesisir pinggir laut, sebelum sholat sudah rapi-rapi, pakai sarung dikencengin, kopoknya dirapiin, kopiahnya dirapiin. Tapi begitu sholat, tiba-tiba datang angin kencang sampai meniup sarungnya, mengangkat sarungnya ke atas sampai pahanya kelihatan. Itu
batal sholatnya karena kelihatan aurat, karena terbukanya aurat. Kita harus sedikit cerdas. Kan tidak ada yang melihat, Ustaz, saya sholat sendirian. Kalimatnya yang membatalkan sholat itu infisyaqul aurat, terbukanya aurat. Tidak ada urusan ada yang melihat atau tidak, kecuali bayumusarul aurat, terlihat aurat, kecuali kalimat itu. Ini kalimatnya infisyaqul, terbuka aurat, mau ada yang lihat atau tidak tetap batal. Kalau ke celana mana? Doa? Kan pakai sarung tadi di atas pakai celana panjang lagi mana? Kan nggak kelihatan. Iya. Batal nggak? Pertanyaannya kelihatan nggak kulitnya? Kan nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti nggak batal. Yang batal itu yang terbuka sampai Kelihatan. bincinya itu kelihatan kalau yang lihat. Oleh karena itu, seandainya seseorang sholat di tengah malam, dimatikan lampunya, ada yang lihat enggak? Enggak. Sholatnya dilakukan di kamar pribadi, kamarnya dikunci. Kamar itu ada di ruangan pribadi, ruangannya juga dikunci. Ruangan itu ada di rumah pribadi, rumahnya juga dikunci. Rumah itu ada di kompleks pribadi, kompleksnya juga dikunci. Baliknya apa? Kompleks itu ada di wilayah pribadi, wilayahnya dikunci. Dia sholat di dalam kamar telanjang, ada yang lihat kan? Tapi batal nggak sholat? Maka oleh itu bukan ada yang lihat atau tidak, tetapi terbukanya aurat itulah yang membatalkan sholat. Oh, ada yang lihat atau tidak, itu bukan dosa. Sebagaimana orang tidur duduk selama pantatnya tidak berubah dari tempat duduknya, itu kan tidak batal dirinya. Walaupun nyender, ada pemahaman yang lain, katanya kalau nyender tetap batal dulunya. Sebenarnya bukan soal nyender atau tidak, yang menjadi persoalan pantatnya tetap duduknya. Selama pantatnya tidak berubah, walaupun nyender, itu tetap tidak batal. Karena penilaian terjadi bukan pada nyender atau tidaknya, tetapi penilaian terjadi pada pantatnya tetap atau tidak. Walaupun tidak ada syai'in, walaupun seseorang menyender kepada sesuatu, kalau seandainya tidak ada sandaran, dia pasti akan jatuh, itu nggak ngaruh. Karena persoalannya bukan nyender atau tidak, tapi pantatnya tetap atau tidak. Begitu. Tetapi fa'in kasyafa hari, jika membuka pada aurat itu arihu, angin, pasarah hali, lalu dia menutupi auratnya ilhali pada waktu itu, lam tabutul sholat, maka tidak batal sholatnya. Tetapi kalau cepat ditutup auratnya, dia berdiri sholat, tiba-tiba ketebak angin, karena ketebak angin ngangkat, langsung dia tutup lagi, itu tidak batal sholatnya. Yang penting cara tutupnya jangan menggunakan gerakan yang banyak. Tapi kalau menggunakan gerakan yang banyak,
justru gerakannya itu yang membatalkan, bukan terbentuknya orang, tetapi gerakannya yang membatalkan. Apalagi tangan kiri dulu sambil ngomong buset kaki kurang ajar ini, kegawatan, batal banget. Watagirun niyati. Dan yang keenam yang membatalkan sholat adalah berubahnya niat. Kayak biar beruja seperti berniat seseorang musolli al-khuruja keluar minas sholati daripada sholat. Yang keenam yang membatalkan sholat adalah berubah niat. Bila awal akan begitu, jangankan berubah niat akan selesainya sholat, jangankan berubah niat akan keluar dari sholat, bahkan berubahnya niat dari sholat fardu ke sholat sunnah itu juga sudah batal sholat. Ya gila ya. Taghyirul niat, berubahnya niat ila ghairil madhi, kepada sholat yang tidak diniatkan sebelumnya, bi ghairi tanpa adanya wudhu. Kasarfi niatil fardhi ila nafilah, seperti membelokkan yang sholat fardu ke sholat sunnah. Kadang-kadang sunnah membelokkan sholat fardu ke sholat sunnah. Kadang-kadang dianjurkan, kadang-kadang disunahkan. Contohnya, kita masuk ke masjid, mau sholat zuhur berjamaah, ternyata jamaah masjid sudah pada bubar. Akhirnya kita melaksanakan sholat zuhur sendirian. Tadi fardu ya, apa sambil kiblat ada dan tidak dalam Allah. Rakaat pertama masih sepi. Begitu masuk rakaat kedua, ternyata duduk Assalamualaikum. Ternyata ada kiai dan santrinya. Kata kiai, kita sholat zuhur di sini aja. Yang di dalam baru satu. Begitu kiai dan santrinya masuk, yang di dalam menuju ke rakaat kedua sunnah, dibelokkan sholat fardu zuhur yang 4 rakaat tadi dibelokkan menjadi sholat sunnah yang. Dan setelah 2 rakaat dia salam dan sholat zuhur yang gabung berjamaah sama kiai dan santrinya itu sunnah. Itu dia. Kenapa berjamaah? Kalau dia itu kan udah sholat zuhur, masa dibelokkan nggak usah langsung sholat zuhur, berarti sholat zuhurnya cuma 1 derajat. Tapi karena dibelokkan menjadi sunnah, sehingga sholat berjamaah itu menjadi 28 derajat atau 27 derajat. Itu boleh. Tetapi ada kalanya kita sholat zuhur umpamanya di rumah sendirian. Rakaat pertama setelah usul fardu zuhur ya, rakaat sambil dikerjakan ada hadis Allahu Akbar. Rakaat pertama selesai, ada tutup rumah. Assalamualaikum. Kayak ini teman dia mau bayar utang. Diniati nanti rakaat diniatnya nanti akan dibelokkan sholat zuhur menjadi sholat sunnah. Karena tungguin teman dulu, karena susah, ada yang bayar utang susah. Begitu dibelokkan, didengar-dengar, ternyata mungkin teman pulang lagi, bisa kan orang.
Sama rakaat kedua nggak ada ketokan lagi. Karena nggak ada ketokan, dilanjutin 4 rakaat itu sholat tetap batal. Itu sholat tetap batal. Walaupun normal bukan rakaat. Karena sudah ada taghyirun niyyah, berubah niat. Atau di perkampungan, di perkotaan juga bisa saja. Jadi kita pesan Grab nih, dapat supir Grab, cuman kita lihat ini mobil ini ternyata masih jauh, masih sekitar Cengkareng, masih sekitar Kota Tua dan lain sebagainya, yang mana kita perkirakan kalau kita sholat zuhur ini keburu, selesai sholat zuhur mobil datang, sholat zuhur dulu. Kata keluarga kita kan di sini, kok sholat zuhur dulu bagaimana kalau nanti mobil datang? Ya gampang, mobil datang kok berhenti sholatnya. Sholat menggantungkan niatnya ke kedatangan. Sholat tadi, Allah, sebelum sholat itu sudah batal sholatnya. Karena niat menggantungkan sholat kepada sesuatu. Jadi percuma, mendingan jangan sholat. Atau mendingan nekat. Mas kok sholat dulu? Apa-apa, nanti kamu bilang kan gimana? Batalkan naik. Gua lebih penting sholat daripada mungkin. Kayak dia. Begitu sholat 2 rakaat mobil datang, ternyata dibatalkan sholatnya. Enggak masalah. Daripada menggantungkan yang sholat kepada kedatangan mobil. Wastiqbalul qiblat. Jadi aturan sholat lebih tegas daripada aturan puasa dan gimana lainnya. Ya. Bila bimana menawar pemuja minas sawab, berbeda kalau seseorang itu niat keluar dari puasa ternyata tidak puasa. Mas puasa enggak puasa, kan lagi asal ulang. Nanti kalau asal ulang nanti keluar buka, saya buka, kan udah niat boleh. Tapi ternyata sampai doa asal ulang nyala, dilanjutkan sampai sore. Kalau puasa sah. Ada sudah bukan niat seperti halnya sholat. Tapi kalau puasa sah puasa. Atau kalau ketika haid atau umrah, kalau taktul minhu syai'un bidzalik, maka yang lain tidak batal karena sebab menggantungkannya, berubahnya. Tapi sholat tegas. Wasabi tadi 7 yang membatalkan sholat adalah istidbar kiblat, membelakangi kiblat. Orang-orang sholat menghadap kiblat, dia membelakangi kiblat. Kayaknya Allah qadhi seperti yang menjadikan kiblat itu di belakang punggung, itu sudah dilakukan. Hal itu insya Allah nggak bakal terjadi. Yang sering terjadi ini aulian atau dia melengos anak dari kiblat bisodri dengan dadanya. Yang membatalkan sholat tidak cuma membelakangi kiblat, tetapi menghadap kiblat sampai melengos dengan dadanya. Dan ini kasusnya sering terjadi, sebagaimana sering saya contohkan,
Ada orang yang lebay ketika melaksanakan sholat, dia pengen sedap, dia pengen mendok, dia pengen mantap. Begitu salamnya tidak cuma leher yang muter, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi dadanya itu keluar. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dada dari sini dorong ke sini, itu sudah batal. Sudah. Dan sampai saya ini masih ada kasus orang yang sholatnya lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu batal. Atau mana ya? Ngomong apa enggak? Hah? Ngomongnya? Siapa yang sholat asar tadi? Sujadahnya dipiringin lagi ke kanan. Ini musikkan sudah diukur, kiblatnya sudah sah, bahkan sudah bersertifikat sertifikat. Kenapa sujadahnya dimiringin ke kanan? Kalau dimiringin ke kanan, itu sudah tidak kiblat lagi. Kalau dulu meski ini masih lurus, dimiring kanan kan, mungkin itu kiblat. Tapi sekarang yang sudah dikiblatkan meski ini sampai orang yang pegang ini. Untuk mendapat sertifikat, tiba-tiba senjatanya masih dimiringin juga, itu sudah bukan kiblat, sudah bukan lagi. Bisa jadi ke Amerika itu mana? Saya tidak tahu ya, saya tidak dulu ya yang sholat asar itu siapa. Tapi tolong Anwar, senjata itu dipertahankan lurus sekarang, karena ini sudah bersertifikat, kiblatnya sudah bersertifikat. Tidak boleh miring. Bahkan walau yang miring, walaupun miringnya ke kanan, yang namanya miring ke kanan ke kiri tetap miring. Oh ya salah. Kalau di pada sampai kalau kita lagi sholat dimiringin sama orang, Ini berbeda dengan puasa. Kita lagi puasa dipaksa sama orang minum, bakal enggak puasanya. Tidak, tapi sholat dipaksa sama orang, dimerongin, dimencengin, dimiringin, tetap batal. Undang-undang sholat lebih tegas daripada undang-undang. Maka di sini katakan walau keadaan berbeda, walaupun dia balik lagi ke posisi semula tetap batal. Ini mesti kayaknya setiap saya salat maghrib harus benerin lurus jari. Sekali lagi masjid ini sudah diukur kiblatnya sudah pas, bahkan sudah dapat sertifikat kiblat. Dia ada dimiringin lagi, baik kanan maupun kiri. Wasawinu dan yang ke-8 yang membatalkan sholat itu adalah al-kufru bidomil hamzati dengan dhammah hamzah. Kufru. Ada juga orang yang mengatakan akfru, tetapi di sini jelas bidomil hamzati dhammah hamzah kufru. Makan. Usulul bakul yang jauh walau menimprokin, yakni masuknya makanan ke dalam perut walaupun dengan dipaksa itu batal. Lagi-lagi kita jelaskan undang-undang sholat lebih tegas daripada undang-undang ibadah yang lain. Ibadah puasa kalau dipaksa kita menelan sesuatu, meminum sesuatu dalam keadaan terpaksa, kalau puasanya tidak batal. Tetapi di dalam sholat, al-kufru makan. Usulul makruh sejauh
walau ma'a ikrami, walaupun dalam keadaan terpaksa dan dipaksa, itu tetap batal sholat. Atau kita habis makan, sholat, nggak tanggung nungguin temen mau sholat makan dulu kan, makannya enak, ayam goreng, begitu belum selesai makan tiba-tiba teman yang ditunggu datang. Teman-teman yang ditunggu datang, kita ngebuat makan lalu sholat berjamaah. Selagi sholat itu ayam yang jadi digigit keluar ke lidah, ayam gitu. Al-Mayatan ditelan sisa suiran ayam tadi yang jelas digigit lalu turun ke lidah, maka itu juga batal sholat. Batal sholat. Wal masyrub dan yang ke-9, selagi sholat dia melakukan minum, walau qalilan kasiran kadar makbul al-masyrub atau qalilan, sama saja dalam hal membatalkannya, baik yang dimakan dan minum itu sedikit atau banyak, itu batal sholatnya. Yang mengerikan Bapak yang kita ya, walau minal rizqil muqtadati bil ghairi, walaupun kita meludah itu sudah bercampur dengan yang lainnya. Lidah kita berdarah, kena luka dan lain sebagainya. Darah di lidah tercampur dengan ludah karena lagi sholat ditelan ludah itu, yang padahal ludah itu sudah bercampur dengan darah yang keluar dari pada lidah. Maka dengan ludah di dalam sholat itu membatalkan. Tetapi kalau menelan ludah yang bersih, tidak bercampur dan tidak bercampur apapun, itu sah, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu al-roti yang bercampur dengan selainnya. Illa ayakuna syahsu, kecuali apabila seseorang di surah dalam surah ini jahilan tahriman dalika, orang bodoh pada diharapkan yang demikian, kecuali orangnya bodoh, namanya bodoh makdur, bodoh yang diampuni. Asik tuh ada bodoh makdur, enak aja. Kapan adanya bodoh makdur? Bodoh makdur terjadi di tahun 1920, Indonesia belum merdeka. Orang mencari ulama kiai sulit dicari, ulama susah didapat. Sampai Syekhuna Khalil Bangkal Madura mau ngaji naik perahu menuju ke Banten, saking tidak adanya ulama. Saat itu manusia bodoh tidak tahu hukum, diampuni oleh Allah, namanya bodoh makdur. Berbeda dengan sekarang, di mana kiai membelakang, ustaz seaper, bahkan masyarakat sekarang kalau mau ngaji, nggak usah datang ke rumah kiai, nggak usah datang ke rumah ustaznya yang datang, tapi jamaahnya yang kamu. Kalau negeri tadi kan banyak kalau negeri, begitu aja.
Masih bodoh jam sekarang, nggak ada kata bodoh makhluk, nggak ada, tetap disiksa, sangat siksa. Kalau saya nggak tahu kenapa nggak tahu, saya nggak pernah nanya kenapa nggak ngaji, ngajian seminggu sekali di atas. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata baru. Wal-waqatu dan tertawa terbahak-bahak. Wa minhu dan di antara ulama yang ambil manhabis sufiqahi dari sholat tertawa itu juga batal. Gimana dengan leher? Dia wilayah wal asr menurut wal asr kalau sahih kalau yang benar anak itu sesungguhnya orang yang berdehem di dalam sholat ke sini ada janda lewat saya mau tenok motor wal dhahki dan tertawa wal bukai dan nangis wal anini dan merintih. Makanya jangan salah tanggapan. Kemarin Ustaz mesti aku yakin ada imam sosial mantap imam. Kenapa nggak mantap? Itu belum aku sampai nangis saja. Ini gimana lagi? Ini gimana lagi? Sebelum ini kami belum pernah mendapatkan imam yang sehebat. Bukan hebat Pak Blokan, itu imam Blokan. Batal sholatnya karena dia berhenti. Batal. Wanukri dan meniup. Kemarin sudah dijelaskan jatuh hijab kering, mestinya dimiliki badan. Walau ini batal sholatnya. Batal. Kan kemarin diajarkan bukan diam ya. Tapi turunkan tangannya supaya jatuh. Dan juga jangan dibawa, jangan dipegang. Video tangan. Wasunali dan bersih. Soal itu apa? Kamu ya? Muak. Memang ada dari sholat muak. Banyak. Astagfirullah. Masalah. Ngantuk balas dan bersih tapi sholat asli hati-hati intohar biar untuk dengan bebas kalau dari semuanya itu bukan angin menyuarakan satu huruf saja itu sudah batal. Rekam pakai rekaman suara timbul satu huruf atau tidak. Jika timbul satu huruf itu sudah batal. Ya jangan pakai asing, ya jangan pakai asing. Ya biasa aja biasa. Tidak pakai asing sudah. Natural aja natural. Enggak. Asingnya itu. Baru wanita itu dan mengatakan yang keberapa ini? Yang ke-11 ya? Yang ke-11 yang membatalkan sholat adalah murtad. Apa itu murtad? Waktu Islam memutus agama Islam berqauli dengan perkataan. Murtad cukup dengan perkataan, tidak perlu akidah. Seperti apa? Kaya pula seperti seseorang yang mengatakan Allah salisu salasa, Allah itu tiga dari kesatuan. Trinitas, mengatakan Allah itu Trinitas itu sudah murtad. Kalau itu siapa yang bulan Desember masih suka mengucapkan selamat Natal?
cari di kamus pakar Tinata. Lahir siapa? Lahirnya Andi. Lahirnya Yesus. Siapa yang Yesus? Siapa yang Yesus? Dengan mengatakan selamat Natal, selamat hari lahirnya Tuhan Putra. Berarti Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Putra saling rasa. Waridah itu kita muntah. Lihat surat Al-Maidah ayat 17, 72 dan 73. Lakal dan kafar lagi kufur orang yang mengucapkan Inna Allah wa Masih Ibnu Maryam, bahwa Tuhan ini adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Kufur. Dan kekufuran itu dilakukan oleh Allah dengan tiga pembuat nabi telah kemudian berusaha masuk kepada kafar ilmati yang semestinya ilmu goreng. Maka diterjemahnya sesungguhnya kafirlah. Allah mengatakan kafir sudah kafir, nggak mesti pakai sesungguhnya, tapi dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya telah kafirlah. Tidak, sesungguhnya telah kafirlah. Tidak sumpah Allah mengatakan kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tidak. Jadi biasa kita tahu ya 17:72 nanti. Di sini disebutkan mengatakan Allah alaihi salasa. Tiga, satu dan yang tiga itu kafir. Lihat, awal bisuli jual kafir atau dia menggunakan pakaian yang notabene pakaian kafir, pakai busana tanpa punya dua dan harus bertentangan dengan undang-undang besar yang ada di Jakarta negara. Kalau ini kita, jadi kita jelas bukan karangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.